Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, setiap manusia tidak akan pernah bisa lari dan menghindar dari yang namanya salah dan dosa kepada Allah. Begitulah sabda Nabi mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap bani Adam, konkretnya kita setiap manusia, tidak akan pernah bisa lari dan menghindar dari yang namanya salah dan dosa kepada Allah. Dan sebaik-baik manusia, kata baginda Rasul, sebaik-baik umatku adalah bukan mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, tetapi sebaik-baik di antara umatku adalah mereka yang apabila melakukan perbuatan salah dan dosa, maksiat dan mungkarat kepada Allah, mereka langsung beristighfar, bermunajat dan bertaubat, merintih dan menyesali atas seluruh dosa dan kesalahan yang pernah mereka kerjakan dan lakukan kepada Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'ji wal Irsyadi yang dikarang oleh seorang ulama besar, Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, di dalam bab fi fadilati taubah, di sana dijelaskan bagaimana interaksi dialog antara iblis dengan Allah, iblis dengan angkuhnya, iblis dengan takaburnya, iblis dengan sombongnya berkata berhadapan langsung kepada Allah. Apa kata iblis? Wa izzatik la azalu aghwi bani Adam ma damat arwahuhum fi adsadihim. Ya Rabb, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku iblis berserta bala tentaraku akan selalu menggoda, membujuk dan merayu serta menggelincirkan keimanan manusia. Sampai kapan? Ma damat arwahuhum fi adsadihim, selama ruh mereka masih berada di dalam jasad mereka. Dengan kata lain, selama jantung ini masih berdetak, sepanjang itu pula yang namanya iblis berserta bala tentaranya akan membisikkan dan menggoda kita untuk berbuat salah, maksiat dan mungkarat. Bahkan terkadang kita merasa bangga dan menepuk dada ketika melakukan perbuatan salah dan dosa. Tetapi jangan khawatir, Allah pun telah memberikan garansi kepada kita hambanya. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Hai iblis, kata Allah, aku pun Allah bersumpah demi kehormatanku, aku pun Allah bersumpah demi kemuliaanku, aku Allah akan selalu mengampuni seluruh dosa manusia sepanjang mereka masih mau beristighfar, sepanjang mereka masih mau menjerit, sepanjang mereka masih mau merintih, bermunajat, bertaubat, menyesali atas seluruh dosa dan salah maksiat mungkarat yang pernah mereka kerjakan dan perbuat kepada Allah. Gunung Galunggung yang begitu tinggi, kita ukur-ukur, ternyata masih lebih tinggi dari dosa dan salah yang pernah kita kerjakan dan lakukan. Lautan samudra yang tak bertepi pun begitu luas, kita ukur-ukur, ternyata lebih luas dari perbuatan maksiat dan mungkarat yang pernah kita perbuat. Tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat, tidak kata terlambat untuk kita beristighfar, tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat, menyesali atas seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah. Semakin tinggi perbuatan salah dan dosa yang kita lakukan, semakin banyak perbuatan maksiat dan mungkarat yang pernah kita perbuat, maka akan semakin tinggi dan semakin luas juga pintu ampunan yang akan Allah bukakan teruntuk kita. Kuncinya, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Hari ini kita beristighfar, hari ini kita bermunajat, hari ini kita bertaubat, maka hari ini pula kita berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulangi kesalahan itu di lubang yang sama, berjanji kepada Allah untuk tidak maksiat dan mungkarat di kemudian harinya. Itu adalah taubat.
Kalau taubatan nasuha sudah kita tempuh dan kita kerjakan, sudah kita lakukan, maka kita pun mendapatkan garansi hadis dari baginda Rasul, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Siapa saja di antara umatku mereka bertaubat taubatan nasuha kepada Allah, garansi langsung dari Allah dan Rasulnya, kaman la dzanbalah, seakan-akan ia tidak mempunyai dosa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Semoga kita semua dimanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah, Allah ampuni dosa-dosa kita terdahulu. Allah bukakan pintu ampunan maafnya, pintu taubatnya atas setiap maksiat, mungkarat, salah dan dosa ke depan, baik yang disengaja ataupun tidak, yang kelak akan kita lakukan kepada Allah. Sehingga dengan diampuninya seluruh dosa dan kesalahan, maksiat dan mungkarat yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang bersih, menjadi pribadi yang suci. Kenapa? Karena Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih serta orang-orang yang suci. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.